habis. Nah, kemudian contoh yang lain ya, sama ya, untuk magnesium ya, unsur magnesium Mg nomor atomnya kan 12 ya. Kemudian konfigurasinya dengan kulit kan 2, 8 Wah, ya berarti Fe-nya ada 2 ya. Jadi elektron valensinya juga 2 ya. Berarti nanti akan dituliskan dalam rumus Lewis, rumus elektron harus ada 2 ya. Di sini nanti kita tuliskan ya. Nah, misalkan sini 1, sini 1. Nah, itu kan 2 untuk Mg Fe-nya. Jadi Mg cenderung melepaskan 2 supaya susunan elektron keluarnya 2, 8 ini. Tuh ya, ingat tadi teori kestabilan dari Lewis ya. Kemudian juga Cl seperti tadi sama, dia cenderung menerima 1 elektron ya. Maka kalau menerima kan menerima berapa supaya 8? 1. Nah, ini menjadi 2, 8, 8 ya. Jadi Cl cenderung menerima atau menarik 1 elektron supaya stabil. Yang stabil ingat menurut konsep Lewis, kalau susunan elektronnya sama dengan 8 atau kaidah oktet ya, jadi oktet itu 98. Oke, kembali jadi Cl itu Fe-nya adalah 7 ya, yang ini. Maka kalau dibuat ya, Mg melepas 2 artinya Mg 12. Jadi 2 elektron tadi dilepaskan, maka menjadi 2, 8 konfigurasi elektronnya ya. Kemudian Cl juga menjadi 2, 8, 8, dia menerima 1. Jadi L tetap -1 ya. Artinya dia menarik atau menerima 1 elektron. Nah, di sini ya nanti kita akan juga belajar di dalam persamaan reaksi. Di sementara karena bentuknya ion disebut persamaan ion. Ini yang disebut sementara sebagai koefisien reaksi. Mengapa harus di depan? Artinya kan kalau yang namanya ikatan kimia itu harus berpasangan elektronnya ya. Jadi kalau Mg melepas 2+, maka Cl harus menerimanya 2- kan gitu ya. Jadi nanti akan berpasangan. Jadi Mg melepas 2, kemudian Cl kan menerima 1. Nah, ini belum berpasangan kan, tidak akan stabil menurut teori ikatan kimia ya. Makanya Cl-nya itu harus ada 2 ya. Dengan kata lain diberikan koefisien sebanyak 2, maka dia menjadi 2. Akhirnya dia berpasangan. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian rumus secara umumnya, rumus kimianya menjadi MgCl2 seperti itu. Oke, kembali ke rumus elektron ya. Jadi kita tuliskan tadi Mg, elektron valens ini kan 2 ya. Kita tuliskan titik 1, 2. Dan Cl, masing-masing Cl kan ada 7 tetap tadi ya. Ini elektron valensnya yang ini nih. Jadi kita tuliskan Cl yang 1, 2 ya, 3, 4, 5, 6, 7. Ini misalkan ya. Satu Cl yang lain juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu seperti itu. Nah, oke, kemudian ke sini kita lihat dipasang. Ini artinya 1 elektron Mg di sini dan di sini kan. Karena Mg tadi melepas 2, ada 2 elektron. Cl juga sama ya. Cl boleh saja dituliskan lagi seperti tadi untuk Fe-nya Cl, elektron valensnya Cl ya, jika ada 7. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini kan 1, 7 gitu ya. Ini juga sama. Ini 1, 2 ya. Kemudian 3, 4, 5, 6, 7. Satunya di sini ya. Jadi kalau kita tuliskan rumus elektronnya seperti ini, atau rumus kimianya nanti menjadi MgCl2, bukan menjadi Mg2Cl ya, karena di sini tadi ini. Tapi rumus kimianya MgCl2, artinya 1 atom Mg ya, dan 2 atom Cl gitu ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini ada tayangan sebuah video, coba kita perhatikan. Tayangan video ini kita perhatikan. Nah, ini pada pengamatan pemanasan garam dapur dan gula pasir. Nanti apa kaitannya ya? Ternyata garam dapur bisa meleleh itu sekitar 20 detik ya. Kita perhatikan ya. Dia akan mulai meleleh memang cukup lama ya.
gitu. Oke, sampai terbetik. Nah, itu dia mulai meleleh ya. Itu garam dapur kita panaskan ya. Kemudian contoh yang lain, kita memanaskan juga gula pasir ya. Nah, perhatikan melelehnya gula pasir ini ternyata dihitung lebih cepat dari garam dapur ya. Itu sekitar 14 detik kurang lebih ya. Oke. Nah, itu sudah mulai meleleh untuk gula pasir ya. Ternyata gula pasir melelehnya lebih cepat daripada garam dapur yang tadi ya. Oke. Jadi artinya dari tayangan video tersebut, karena kita sedang membahas ikatan kimia ya. Nah, salah satunya garam dapur ini yang tadi dituliskan dengan NaCl, ternyata waktu dipanaskan cukup lama untuk meleleh. Artinya apa? Artinya titik leleh dari NaCl atau garam dapur itu cukup tinggi. Nah, ini data ya, diperoleh sekitar 801 derajat Celcius supaya garam dapur meleleh ya. Sedangkan gula pasir itu hanya 186 derajat Celcius, berarti memang lebih cepat melelehnya. Tadi dibuktikan dengan pemanasan sebagai contoh tadi. Ya, artinya di sini kita bandingkan ya, karena dalam kehidupan sehari-hari itu ada yang namanya nanti senyawa ionik ya, atau senyawa ion. Nah, di ikatan ion tadi kalau kita simpulkan ya, nah sebelumnya tadi kan belum disimpulkan ya. Jadi ada yang melepas elektron, ada yang menerima elektron. Berarti ikatan ionik itu terjadi karena adanya serah terima elektron ya. Jadi kembali ke ikatan ionik gitu. Jadi kita ingat nih, ada ijab kabul. Ingat aja lah supaya lebih mudah. Ikatan ionik itu ijab kabul, serah terima. Serah terima apa? Serah terima elektron ya. Jadi ada yang menyerahkan siapa? Biasanya unsur logam karena dia melepas elektron kecenderungannya. Dan non logam ya itu menerima atau menarik elektron. Maka ikatan ionik juga ciri lainnya adalah antara logam dan non logam. Jadi ada yang menyerahkan, ada yang menerima. Jadi terjadi serah terima elektron. Itulah ikatan ionik ya. Kalau kita definisikan artinya, pada ingat ijab kabul elektron. Nah, itu ciri dari ikatan ionik ya. Nah, seperti itu. Oke, ini barangkali ya untuk senyawa ionik dan kegunaannya, salah satunya tadi ada garam dapur ya, garam dapur NaCl. Tentu fungsinya kita sudah mengetahui, salah satunya sebagai pengawet ya. Jadi kalau kita misalkan ingin mengawetkan ikan, kan diberikan garam ya supaya awet tuh ya. Kemudian juga sebagai penyedap rasa untuk masakan ya, penstabil ini pada es. Kalau kita membuat es biasanya memakai garam itu untuk menstabilkan suhunya ya, agar tidak mudah mencair. Dan contoh lain ada CaCl2, kalsium klorida ya. Ini fungsinya biasanya dipakai di kolam renang, dicampurkan dengan air supaya airnya tidak bersifat korosif. Korosif itu artinya korosif, memakan ya. Itu nanti di kelas 12 ya, kalian akan belajar tentang sifat korosif. Artinya ya, contoh seperti besi berkarat ya, korosif itu, atau ini merusak logam. Kemudian contoh yang lain ada kalsium karbonat. Ini terkenal dengan sebutan kapur ya. Nah, ini biasanya sebagai bahan pengembang pada roti atau soda kue. Nah, ini nih ya, natrium hikarbonat atau natrium bikarbonat, ini soda kue ya. Nah, ini kemudian ada KBr, kalium bromida ya, itu salah satunya berperan dalam pengolahan kertas dan fotografi. Nah, yang terakhir ada natrium fluorida NaF ya. Nah, ini biasanya berperan itu pada pasta gigi ini. Jadi pada pasta gigi atau gitu ya, gunakan itu untuk memutihkan gigi ya, jelas untuk menguatkan struktur gigi. Nah, itu fluornya ya. Oke. Mungkin itu saja ya. Mudah-mudahan nanti kita akan bertemu lagi dengan pembelajaran kimia dengan ikatan kimia yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.